Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk biologi ke materi katabolisme. Seperti sebelumnya, kita sudah membahas tentang anabolisme, yaitu proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Selanjutnya, hari ini kita akan bahas katabolisme, yaitu proses pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Proses ini contohnya adalah peristiwa respirasi. Seperti kita ketahui, respirasi terbagi atas dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan bantuan oksigen. Sementara respirasi anaerob adalah pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan tanpa oksigen. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang respirasi aerob, yaitu pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan bantuan oksigen. Perhatikan persamaan reaksi yang ada pada materi ini, yaitu glukosa sebagai bahan awal yang mau kita bongkar, yaitu C6H12O6, dengan bantuan oksigen mengalami peristiwa oksidasi menjadi H2O, CO2, dan energi, yaitu sejumlah 38 ATP. Inilah yang akan kita bahas lebih jauh tentang respirasi aerob. Selanjutnya adalah respirasi aerob. Respirasi aerob, perhatikan, terbagi atas 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu glikolisis. Tahap kedua, dekarboksilasi oksidatif. Tahap ketiga, siklus Krebs. Dan tahap keempat adalah transfer elektron. Perhatikan gambar dalam slide ini, yaitu menggambarkan tempat terjadinya respirasi aerob sesuai tahapannya. Yang pertama, peristiwa glikolisis adalah perubahan glukosa menjadi asam pirufat terjadi pada sitosol. Yang kedua, tahap dekarboksilasi oksidatif adalah tahap awal di mana masuk ke dalam mitokondria sebelum siklus Krebs. Tahap ketiga yaitu siklus Krebs, ini terjadi di dalam mitokondria. Dan tahap keempat yaitu transfer elektron juga terjadi di dalam mitokondria. Jadi perhatikan gambar tersebut adalah tempat berlangsungnya proses respirasi aerob. Setelah kita membahas tempat respirasi aerob, selanjutnya kita masuk ke dalam masing-masing tahapan dalam respirasi aerob. Yang pertama yaitu glikolisis. Kita perhatikan pada gambar, dalam proses glikolisis terjadi perubahan glukosa menjadi asam pirufat, di mana tadi terjadinya adalah di dalam sitoplasma. Untuk tahap awal dari glikolisis bisa dilihat pada gambar, di mana melibatkan 9 reaksi. Ya, jadi ada perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat, dan selanjutnya memecah menjadi 2 bidang, yaitu perubahan dari fruktosa 1,6-bifosfat menjadi fosfoglyceraldehid, kemudian fosfoglyceraldehid menjadi 1,3-bifosfoglycerat,
Selanjutnya 1,3 fosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat. 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Selanjutnya 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Dan selanjutnya fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat. Dalam rangkaian 9 tahap reaksi ini dihasilkan beberapa produk, di antaranya ATP, kemudian NADH. Jadi bisa disimpulkan bahwa proses glikolisis terjadi di sitoplasma, di mana terjadi pembongkaran 1 mol glukosa menjadi 2 mol asam pirufat melalui 9 tahap reaksi. Produk yang dihasilkan adalah karena tadi 1 mol glukosa menjadi 2 mol asam pirufat. Berarti produknya adalah 2 mol asam pirufat. Kemudian menjadi 2 ATP dan 2 NADH. Jadi itulah kesimpulan dalam proses glikolisis. Tahap selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Perhatikan di gambar, masih dengan gambar. Setelah tadi dalam glikolisis menghasilkan 2 mol asam pirufat, selanjutnya asam pirufat akan diproses melalui dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil koenzim A dan menjadi NADH. Jadi dalam gambar bisa dilihat asam pirufat menjadi asetil CoA, ya, di mana melepaskan NAD plus menjadi NADH. Di sana juga terjadi pelepasan CO2. Kesimpulan dalam proses ini adalah apabila ada oksigen, maka asam pirufat sebagai hasil dari glikolisis akan masuk ke dalam mitokondria. Yang kedua, terjadi oksidasi dekarboksilasi asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Yang ketiga, enzimnya yang terlibat adalah pirufat dehidrogenase kompleks. Yang keempat, produk yang dihasilkan dalam dekarboksilasi oksidatif ini adalah 1 mol glukosa menjadi 2 mol NADH. Berikutnya, asetil koenzim A atau asetil CoA. Dan yang ketiga adalah karbon dioksida atau CO2. Jadi ada 3 produknya, yaitu 2 mol NADH, asetil koenzim A, dan karbon dioksida. Proses selanjutnya dari tahapan reaksi respirasi aerob adalah proses ketiga, yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs, lanjutan dari dekarboksilasi oksidatif, bisa diperhatikan juga pada gambar, di mana hasil dekarboksilasi oksidatif tadi adalah asetil koenzim A. Masuk ke dalam rangkaian lingkaran siklus Krebs, di mana akan menjadi asam sitrat, kemudian isositrat, melepaskan CO2 dan NADH. Selanjutnya isositrat menjadi alfa ketoglutarat, juga sama melepaskan CO2 dan NADH. Selanjutnya alfa ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A, melepaskan koenzim A dengan ATP. Selanjutnya suksinil CoA menjadi suksinat atau asam suksinat, melepaskan FADH2, dan selanjutnya suksinat menjadi asam fumarat, asam fumarat menjadi asam malat, dan asam malat menjadi asam oksaloasetat, di mana sana melepaskan NADH. Jadi dari rangkaian siklus Krebs, dalam proses asetil koenzim A akan dirubah menjadi CO2
NADH, dan FADH. Jadi kesimpulan dari siklus Krebs yang pertama, siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria. Yang kedua, terjadi proses perubahan 1 mol asetil koenzim A menjadi 2 mol CO2. Produk yang dihasilkan bisa disimpulkan diperoleh 4 CO2A, kemudian 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Jadi itulah produk-produk yang dihasilkan dalam siklus Krebs. Berikutnya kita lanjutkan tahapan keempat dalam proses respirasi aerob, yaitu transfer elektron. Seperti namanya, transfer elektron, di sini terjadi proses perubahan dari satu bentuk energi ke bentuk yang lain, di mana energinya siap dipakai. Perhatikan juga pada gambar, ini adalah sebetulnya cara mentransfer elektron yang dihasilkan dari reaksi-reaksi sebelumnya. Bisa kita perhatikan bahwa dalam siklus Krebs dihasilkan 6 NADH, 2 FADH. Demikian juga dalam rangkaian sebelumnya, yaitu dalam proses dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 mol NADH, kemudian dalam proses glikolisis juga 2 NADH. Nah, dalam proses transfer elektron, NADH ini akan dirubah menjadi ATP, di mana di total jumlah NADH yang dihasilkan dalam 3 reaksi sebelumnya adalah 10 NADH. Melalui proses reaksi dalam transfer elektron, NADH akan dirubah menjadi NAD+ ditambah 2H+. Nah, selanjutnya karena total adalah 10 NADH, maka kita memperoleh 10 NAD+. 1 NAD+ setara dengan 3 ATP. Jadi kalau 10 NAD+, maka setara dengan 30 ATP. Demikian juga FADH2. FADH2 akan kita proses menjadi FAD plus FAD ditambah 2H+. Nah, dari FAD plus ini juga sama setara dengan 2 ATP. Karena di sini dihasilkan 2 FAD+, maka setara dengan 2 kali 2, jadi diperoleh 4 ATP. Jadi dari transfer elektron akan dihasilkan sejumlah energi, yaitu 34 ATP. Jadi perhatikan gambar untuk prosesnya bagaimana perubahan dari FADH2 dan NADH menjadi ATP. Kesimpulannya adalah 1. Transfer elektron terjadi di mitokondria. Yang kedua, terjadi transfer elektron dari 10 NADH menjadi 10 NAD+. 1 NAD+ setara dengan 3 ATP, jadi diperoleh 30 ATP. Kemudian terjadi transfer elektron dari 2 FADH2 menjadi 2 FAD+. 1 FAD+ setara dengan 2 ATP. Jadi diperoleh energi 4 ATP. Produk yang dihasilkan dalam transfer elektron ini adalah ATP atau energi, yaitu sejumlah 34 ATP. Juga pelepasan H2O. Jadi disinilah H2O terbentuk. Kesimpulan dari tahapan proses respirasi aerob bisa dilihat dari tabel. Jadi yang perlu kalian simpulkan untuk anak-anakku sekalian adalah yang pertama, tahapan yang terjadi dalam respirasi. Kemudian yang kedua,
tempat terjadinya. Yang ketiga, reaksi apa yang terjadi di sana, dan yang keempat adalah rangkaian produk apa dari masing-masing reaksi tersebut. Itulah yang harus kalian kuasai pada materi ini. Jadi bisa dilihat pada tabel. Pertama, tahapan yang terjadi dalam proses respirasi aerob. 1. Glikolisis. Tempatnya terjadi di sitoplasma. Reaksinya adalah perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Produk yang dihasilkannya adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP. Yang kedua, tahapan dekarboksilasi oksidatif. Terjadinya di mitokondria. Reaksinya perubahan 2 asam pirufat menjadi asetil-CoA. Produknya adalah 2 asetil-CoA, 2 CO2, 2 NADH. Yang ketiga, siklus Krebs. Terjadi di dalam mitokondria. Reaksinya adalah 2 asetil-CoA menjadi CO2. Produknya 4 molekul CO2, 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Yang keempat adalah transfer elektron. Terjadinya di mitokondria. Reaksinya perubahan elektron NADH dan FADH2 menjadi ATP. Di mana di sana produknya adalah 34 ATP dan 6 H2O. Seperti kita ketahui dalam reaksi sebelumnya, NADH setara diproses menjadi NAD+, setara dengan 1 NAD setara dengan 3 ATP. Jadi kalau 10 NAD+ sama dengan 30 ATP. FADH2 menjadi FAD+, 1 FAD+ setara dengan 2 ATP, 2 FAD+ menjadi 4 ATP. Jadi diperoleh tadi 30 ditambah 4, 34 ATP. Dan produk sampingannya adalah H2O. Jadi total energi yang diperoleh adalah 38 ATP. Jadi kita jumlah dari glikolisis 2 ATP, dari siklus Krebs 2 ATP, dari transfer elektron 34 ATP, totalnya 38 ATP. Kesimpulannya, yang pertama terjadi melalui 4 tahap reaksi. Jadi untuk respirasi aerob terjadi melalui 4 tahap reaksi, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Dihasilkan produknya 1, 6 CO2 melalui rangkaian dekarboksilasi dan siklus Krebs. Yang kedua, H2O melalui reaksi atau tahapan transfer elektron. Yang ketiga, 38 ATP. Dengan 2 ATP digunakan untuk masuk dalam mitokondria. Jadi total energi bersih yang dihasilkan dalam proses respirasi aerob adalah 36 ATP. Jadi demikianlah rangkaian dari reaksi katabolisme, terutama respirasi aerob. Silahkan pelajari lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.